kamu suka coklat susu, berarti kamu menyenangkan, ceria, ramah, dan mudah bahagia. Begitulah kepribadian kamu dibaca dari coklat kesukaanmu. Bagaimana dengan coklat dan susu segerobak? Kamu berencana live dan mukbang, menghabiskan semuanya. Waduh, bisa jadi tak hanya kamu cari penyakit, tapi bisa jadi ini mengantarkan jasadmu ke kuburan. Hampir semua orang suka coklat, namun tidak banyak yang tahu coklat juga berpotensi bahaya untuk tubuh. Ingin tahu lebih detail? Tonton ya video ini sampai selesai. Di dunia ini ada beberapa makanan yang mungkin kita makan tanpa menyadari potensi bahayanya. Tak hanya coklat, berikut ini adalah beberapa contoh makanan yang mungkin terlihat aman atau biasa, tetapi bisa memiliki efek berbahaya. Pertama, makanan laut beracun. Beberapa spesies ikan atau kerang laut dapat mengandung toksin alami atau racun paralitik yang bisa menyebabkan gejala mual, muntah, diare, atau bahkan keracunan parah. Beberapa makanan laut yang dapat mengandung toksin alami dan berpotensi beracun adalah ikan ciguatera. Ikan yang terinfeksi oleh toksin ciguatera dapat menyebabkan keracunan ciguatera. Jenis ikan yang sering terkait dengan ciguatera antara lain ikan barakuda, ikan kakap, ikan kuniran, ikan gurita, dan beberapa jenis ikan karang lainnya. Ikan blowfish fugu. Ikan blowfish adalah salah satu jenis ikan yang paling terkenal karena potensi beracunnya. Organisme ini mengandung tetrodotoksin yang sangat kuat dan dapat menyebabkan keracunan paralitik yang serius bahkan kematian jika tidak dimasak atau diproses dengan benar. Berikutnya, kerang-kerangan. Beberapa jenis kerang seperti kerang darah, razor clam, kerang biru, blue mussel, kerang hijau, green mussel, dan kerang yang mengandung alga merah, red tide, dapat mengandung toksin seperti asam domoat dan asam okadat. Mengkonsumsi kerang yang terkontaminasi bisa menyebabkan keracunan paralitik yang serius. Kerangka laut, pufferfish. Selain ikan blowfish, beberapa spesies kerangka laut seperti kerangka laut titik biru, blue-ringed octopus, dan kerangka laut biru, blue-ringed shellfish, mengandung tetrodotoksin yang dapat menyebabkan keracunan serius. Berikutnya, ikan skromboid. Ikan skromboid seperti tuna, makarel, dan bonito dapat mengandung histamin jika tidak disimpan atau diolah dengan benar. Mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi histamin dapat menyebabkan keracunan skromboid yang gejalanya mirip dengan reaksi alergi. Ikan buntal. Ikan buntal juga dikenal sebagai ikan fukuman atau ikan tetrodotoksin, mengandung tetrodotoksin yang sangat beracun. Toksin ini terkonsentrasi di hati, ginjal, dan indera, terutama pada ikan buntal. Selanjutnya, buah-buahan. Buah-buahan yang belum matang berpotensi pula bahaya bagi tubuh. Kenapa ini berbahaya untuk dikonsumsi? Karena buah-buahan ini mengandung senyawa-senyawa alami yang bisa menyebabkan efek negatif pada tubuh. Pertama, kandungan toksin. Beberapa buah mengandung senyawa toksin dalam kadar yang tinggi saat belum matang sepenuhnya. Misalnya, ceri mengandung senyawa sianida yang lebih tinggi saat belum matang, dan biji apel mengandung senyawa amigdalin yang dapat diubah menjadi sianida dalam tubuh. Mengkonsumsi buah-buahan tersebut dalam jumlah besar dapat menyebabkan ketidaknyamanan gastrointestinal atau keracunan. Kedua, kandungan zat iritasi. Buah-buahan yang belum matang cenderung mengandung zat-zat yang bersifat iritasi pada saluran pencernaan. Ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut kembung, diare, atau mual. Yang ketiga, rasa yang tidak enak. Buah yang belum matang biasanya memiliki rasa yang pahit atau keras. Selain tidak enak, rasa ini juga bisa menunjukkan bahwa buah tersebut belum siap dikonsumsi secara optimal dan belum memberikan manfaat gizi yang maksimal. 4. Gangguan penyerapan nutrisi. Buah-buahan yang belum matang mungkin belum mencapai tingkat kematangan yang diperlukan untuk memastikan penyerapan nutrisi yang optimal oleh tubuh. Beberapa nutrisi penting dalam buah dapat lebih mudah diserap oleh tubuh saat buah sudah matang sepenuhnya. Di antara buah-buahan mentah yang berbahaya bagi tubuh, biji aprikot. Biji dalam aprikot mengandung senyawa amigdalin yang dapat diubah menjadi sianida dalam tubuh. Mengkonsumsi biji aprikot yang banyak dapat menyebabkan keracunan sianida. Daun singkong. Daun singkong mengandung jumlah zat sianida yang cukup tinggi. Jika tidak diolah dengan benar, bisa menyebabkan keracunan sianida. Daun singkong mengandung senyawa sianida terutama dalam bentuk glikosida sianogenik yang disebut linamarin. Ketika daun singkong dikonsumsi, enzim dalam tubuh dapat mengubah linamarin menjadi sianida yang merupakan senyawa beracun bagi manusia. Sianida adalah senyawa beracun yang menghambat kemampuan sel
untuk menggunakan oksigen. Jika sianida terakumulasi dalam tubuh dalam jumlah yang signifikan, dapat menyebabkan keracunan sianida. Gejala keracunan sianida termasuk pusing, sakit kepala, mual, muntah, gangguan pernapasan, kelemahan otot, dan bahkan kegagalan organ atau kematian. Rendahnya kandungan sianida setelah pengolahan. Meskipun daun singkong segar mengandung tingkat sianida yang berbahaya, proses pengolahan yang benar dapat mengurangi kandungan sianida hingga tingkat yang aman. Misalnya, dengan merebus daun singkong yang baik, sebagian besar sianida akan larut dalam air dan mengurangi resiko keracunan. Perbedaan toksisitas dengan umbi singkong. Daun singkong lebih beracun daripada umbinya. Umbi singkong yang telah dikupas dan dimasak dengan benar memiliki kadar sianida yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daun singkong. Namun perlu diingat bahwa pemrosesan yang tidak tepat atau pengkonsumsian umbi singkong yang belum dimasak dengan baik juga dapat menyebabkan resiko keracunan, yaitu sensitivitas individu. Tingkat kepekaan terhadap sianida dapat bervariasi antara individu. Beberapa orang mungkin lebih rentan terhadap efek samping sianida daripada yang lain. Jadi, meskipun beberapa orang mungkin dapat mentolerir konsumsi daun singkong yang sudah diproses dengan benar, penting untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan gejala-gejala tidak normal setelah mengkonsumsinya. Untuk menghindari resiko keracunan sianida, penting untuk selalu memastikan daun singkong diproses dengan benar sebelum dikonsumsi. Proses seperti merebus, mengukus, atau fermentasi dapat membantu mengurangi kandungan sianida menjadi tingkat yang aman. Lantas bagaimana dengan coklat yang dijelaskan di awal video? Apa yang membuatnya rentan bagi tubuh? Sebenarnya, coklat sendiri tidak berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi dengan bijak. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait coklat. Kandungan lemak dan kalori. Coklat mengandung lemak dan kalori yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan atau secara tidak seimbang, dapat menyebabkan kelebihan berat badan atau masalah kesehatan terkait. Kandungan gula. Coklat mengandung gula, terutama varian coklat yang manis. Konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan peningkatan resiko obesitas, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Kafein. Beberapa jenis coklat, terutama coklat hitam, mengandung kafein. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau oleh individu yang sensitif terhadap kafein, dapat menyebabkan gangguan tidur, kegelisahan, atau ketidaknyamanan lainnya. Bahan tambahan. Beberapa coklat komersial mungkin mengandung bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, atau perasa buatan. Meskipun tidak semua bahan tambahan ini berbahaya, beberapa orang mungkin memiliki reaksi alergi terhadap mereka. Penting untuk mengkonsumsi coklat dengan bijak dan seimbang. Pilihan yang lebih baik adalah memilih coklat dengan kandungan kakao yang lebih tinggi, karena kakao mengandung antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Juga penting untuk memperhatikan ukuran porsi dan mempertimbangkan asupan kalori total dari makanan dan minuman lainnya dalam diet harian Anda. Bisakah seseorang mati karena mengkonsumsi coklat? Sangat jarang seseorang meninggal akibat mengkonsumsi coklat secara langsung. Namun ada beberapa kasus di mana coklat dapat berpotensi menyebabkan kematian, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi adalah kandungan theobromine. Coklat mengandung theobromine, zat yang dapat merangsang sistem saraf pusat pada manusia. Theobromine memiliki efek jangka panjang yang lebih rendah dibandingkan dengan hewan tertentu, seperti anjing atau kucing. Namun, jika seseorang mengkonsumsi jumlah coklat yang sangat besar, terutama coklat murni atau kakao bubuk yang mengandung tingkat theobromine yang sangat tinggi, bisa mempengaruhi sistem saraf dan jantung, menyebabkan gejala seperti detak jantung yang tidak teratur, tekanan darah tinggi, atau bahkan gagal jantung. Alergi atau reaksi alergi yang parah. Meskipun jarang terjadi, beberapa orang mungkin memiliki alergi terhadap coklat atau bahan tambahan tertentu yang digunakan dalam produk coklat. Reaksi alergi yang parah seperti anafilaksis adalah kondisi medis serius yang dapat membahayakan nyawa jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Namun perlu diketahui bahwa kasus-kasus tersebut terjadi dalam situasi yang ekstrim atau jika seseorang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Konsumsi coklat dalam jumlah yang wajar tidak akan menyebabkan kematian.
Tulis di komentar jika kamu pernah keracunan makanan yang sebelumnya kamu anggap aman. Atau mungkin kamu ingin menambahkan dalam daftar makanan-makanan berisiko yang belum saya jelaskan di video ini. Subscribe channel ini bila belum subscribe ya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.